Polisi mengamankan 4 kawanan pelaku pencurian emas di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pencurian terjadi di 2 tempat yang dilakukan oleh kawanan pelaku dengan sasaran rumah tetangganya sendiri. Di rumah pertama pada Juni 2025, pelaku menggasak 86 gram emas serta uang tunai 1 juta rupiah. Kemudian pada September, pelaku menggasak 91 gram emas serta uang tunai 200.000 rupiah. Para pelaku membobol rumah korban saat ditinggal penghuninya. Sementara harta curian digunakan untuk pesta miras dan sabu. Den mundur Den. Kemudian melakukan pesta narkoba dan pesta minuman keras. Dari 2 TKP tersebut terdapat 7 tersangka dan telah kami tetapkan 3 DPO yang saat ini masih dalam pengejaran. Kini, para tersangka pencuri emas terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pria yang menggunakan sarung ini juga berprofesi sebagai penarik amal keliling. Sayangnya pelaku memiliki orientasi yang berbeda dengan orang pada umumnya. Pria penarik amal keliling ini kedapatan mencuri pakaian dalam milik Rohati, usia 36 tahun, warga Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Rohati melihat pakaian dalam miliknya dicuri dari jemuran, lalu diselipkan di sarung pelaku. Pak, orang kato yang diambil sama apa? Orang amal itu. Loh kok bisa ketahuan kalau kato? Ya orangnya sendiri, kelihatan dari dalam rumahnya beliau. Itu dijemur atau gimana? Iya dijemur dia. Ya terus? Ya diambil terus dikejar sama orangnya. Viral atau gimana itu? Viral deh, semua HP status ada semua. Namun setelah digeledah oleh korban di lipetan sarung, barang yang dicuri pelaku langsung diperolehnya. Terbukti mencuri dan malu, pelaku kemudian pergi dengan mobil. Kalau BKI Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Iya. Kalau jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang Iya, dengerin. Untuk mengumpulkan rezidennya itu dari penjualan penjualan ke depan mesin, penjualan gigi. Siapa yang percaya lagi? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi tidak pakai vendor mas, saya hanya bayar kerjanya saja seperti itu. Selamat malam, sahabat jemaah kita sekalian. Mohon izin kepada saya mohon untuk tenang terlebih dahulu. Ya, mohon dengan rombongan kita kerjasama. Saya kesini hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya ada biar karena teman-teman semuanya. Sabar dulu, saya akan bicara dengan beliau. Saya akan di sini ini untuk membela masyarakat, membela semuanya. Saya juga tidak terima kalau kalian dihukum. Saya akan mediasi. Saya akan mengusahakan upaya optimalisasi maksimal untuk semuanya. Teman-teman saya ingin mengembalikan banyak. Jelas ya semua ya? Paham ya? Paham. Ini saya Kapolres Jakarta Timur dengan Jakarta Utara sudah kolaborasi. Siap. Dan akan kita laksanakan. Ini saksinya semuanya. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Iya. Kalau jawab pertanyaan. uang udah banyak di sana. Gimana? Tenang terlebih dahulu. Ratusan orang korban wedding organizer bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Rezidennya itu dari penjualan ke depan bensin, penjualan. Siapa yang percaya lagi?
memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut juga mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau semuanya? Kesemuanya Pak, jadi dia tuh kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Sementara pihak Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sebanyak 5 orang diamankan, termasuk Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini sudah diamankan 1 orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, dan ini terus secara maraton, kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Tolong jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kasus dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita mencuat setelah banyaknya korban melaporkan kerugian dalam waktu bersamaan dan berdampak pada jalannya resepsi pernikahan. Penipuan ini berujung pada penggerudukan massal, pelaporan hingga pemeriksaan intensif oleh kepolisian. Penjualan gigi, siapa yang percaya lagi? Karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi tidak pakai vendor, Mas. Adapun fakta dugaan penipuan wedding organizer antara lain overbooking dan tidak dipenuhinya layanan pada hari H. Kondisi ini diduga menyebabkan layanan tidak terpenuhi, terutama pada bagian catering. Dugaan paket penawaran yang menarik banyak pasangan, sehingga membuat banyak pesanan secara bersamaan yang tidak sebanding dengan kapasitas operasional wedding organizer. Kemudian kantor wedding organizer mendadak sepi dan aktivitas terhenti. Lalu terjadi penggerudukan ratusan orang dan viral di media sosial. Dengan aksi ini, para korban mengaku dirugikan dan menuntut wedding organizer bertanggung jawab. Banyaknya korban dari daerah berbeda membuat pelaporan dilakukan ke berbagai kantor polisi yang berasal dari Cimanggis, Cilengsi, Bogor, hingga Bekasi diarahkan menuju Polda Metro Jaya. Selanjutnya wedding organizer dibawa ke Mapolres dan 5 orang diamankan. Pemilik wedding organizer menyatakan akan menjual aset untuk mengembalikan uang klien. Kasus ini terus berkembang karena korban terus berdatangan dan melaporkan penipuan setelah laporan viral di media sosial. Sementara pemeriksaan kepolisian masih berjalan menentukan status hukum para terlapor dan memastikan kerugian para korban dapat diusut hingga tuntas.